Pamit dinas luar kota, suamiku ternyata bersanding di pelaminan dengan wanita lain. Dia dan teman-teman kantornya tertawa, lupa bahwa akulah pemilik saham terbesar perusahaan mereka. Tunggu sampai ku lempar surat PHK ini di wajah pucat mereka. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suara denting gelas kristal dan alunan musik orkestra yang megah menyambut langkah kakiku saat memasuki Grand Ballroom Hotel Cendrawasih. AC ruangan yang dingin menusuk kulit, tapi itu tidak sebanding dengan panas api yang membakar dadaku saat ini. Aku berdiri mematung di ambang pintu masuk yang dihiasi ribuan bunga mawar putih impor. Mataku menyapu seisi ruangan yang penuh dengan kemewahan. Lampu gantung kristal yang berkilauan di langit-langit, meja-meja bundar yang dikelilingi kursi berbalut kain sutra emas, dan para tamu undangan yang mengenakan pakaian terbaik mereka. Di sanalah mereka. Di ujung karpet merah, di atas pelaminan yang didekorasi bak istana dongeng, berdiri seorang pria yang sangat kucintai selama 5 tahun terakhir. Galang. Suamiku. Pria yang 3 hari lalu berpamitan sambil mencium keningku dengan alasan tugas dinas mendadak. Kini berdiri gagah dengan setelan jas abu-abu silver yang, ironisnya, akulah yang membelikannya bulan lalu sebagai hadiah ulang tahun. Di sebelahnya, seorang wanita muda dengan gaun pengantin putih berekor panjang tersenyum manja sambil menggelayut di lengan Galang. Wanita itu cantik, harus aku akui. Kulitnya putih, rambutnya ditata modern dengan mahkota kecil berkilauan. Itu Jessica, sekretaris baru di kantor Galang. Aku mengenal wajahnya karena Galang pernah menunjukkannya sekilas di foto acara makan siang tim kantor, menyebutnya sebagai anak magang yang polos. Ternyata, kepolosan itu hanyalah topeng untuk merebut suami orang. Aku melangkah masuk. Bukan dengan gaun pesta, melainkan hanya dengan celana jeans pudar, kemeja putih polos yang lengan panjangnya kulinging sesiku, dan sepatu kets yang solnya sudah sedikit menipis. Penampilanku sangat kontras dengan kemewahan pesta itu. Beberapa tamu mulai menoleh. Bisik-bisik mulai terdengar. Aku mengenali wajah-wajah mereka. Sebagian besar adalah karyawan di perusahaan tempat Galang bekerja. Ada tim marketing, tim keuangan, bahkan beberapa staf HRD. Mereka semua ada di sini, menikmati hidangan lezat, tertawa, merayakan pengkhianatan suamiku. Mereka semua tahu Galang sudah beristri, tapi mereka memilih buta dan mendukung kebohongan ini. Langkahku semakin dekat ke pelaminan. Jantungku berdegup kencang, bukan karena takut, tapi karena menahan amarah yang rasanya ingin meledak menghancurkan gedung ini. Saat jarakku tinggal 10 meter, Galang akhirnya melihatku. Wajahnya yang tadi berseri-seri penuh tawa seketika berubah tegang. Matanya membelalak lebar, seolah melihat hantu di siang bolong. Gelas wine di tangannya nyaris terjatuh. Dia membisikkan sesuatu pada Jessica dengan panik, lalu dengan langkah tergesa-gesa, dia turun dari pelaminan dan setengah berlari menghampiriku sebelum aku sempat membuat keributan di depan panggung utama. Dengan kasar, Galang mencengkeram lengan atasku dan menyeretku ke sudut ruangan, di balik pilar besar yang agak tersembunyi dari pandangan tamu VIP. Cengkeramannya begitu kuat hingga rasanya tulangku remuk. "Ngapain kamu di sini?" desis Galang dengan suara tertahan, tapi penuh emosi. Matanya menatapku nyalang, penuh kebencian dan kepanikan. "Siapa yang kasih tahu kamu aku di sini? Hah? Kamu mau bikin aku malu?" Aku menatap matanya dalam-dalam, mencari sisa-sisa rasa bersalah di sana, tapi nihil. Yang ada hanya ketakutan akan reputasinya yang hancur. "Jadi ini dinas luar kotamu, Mas?" "Dinas di pelaminan?" tanyaku dengan suara bergetar, berusaha tetap tenang meski air mata sudah menggenang di pelupuk mata. "Diam kamu," bentaknya pelan. Dia melihat ke kiri dan kanan, memastikan tidak ada yang memperhatikan kami. "Kamu jangan bikin drama kampungan di sini. Lihat penampilanmu. Lusuh, dekil. Kamu nggak pantas ada di tempat mewah begini. Pulang sana. Urus cucian di rumah yang numpuk. Itu tugas kamu. Bukan datang ke pesta orang kaya dan mempermalukan suamimu." Kata-kata itu menampar harga diriku lebih keras daripada tamparan fisik. Istri yang selama ini melayaninya, yang menyiapkannya sarapan setiap pagi, yang memijat kakinya saat pulang kerja, kini dianggap tak lebih dari pembantu yang memalukan.
Tiba-tiba, Jessica muncul di belakang Galang. Dia masih menggenggam buket bunganya, menatapku dari ujung kaki sampai ujung kepala dengan tatapan merendahkan yang sangat menyakitkan. Sudut bibirnya terangkat membentuk senyum sinis. Oh, jadi ini istri kampung yang sering Mas Galang ceritakan. Jessica terkekeh kecil. Suara tawanya terdengar seperti lonceng kematian bagi pernikahanku. Dia melipat tangan di dada, memamerkan cincin berlian yang melingkar di jari manisnya. Pantesan Mas Galang cari yang baru. Dilihat dari dekat pun, kamu gak ada aura istri pejabatnya sama sekali. Kusam. Layu. Darahku mendidih. Ingin rasanya kurobek mulut manis yang berbisa itu. Rafa, sahabat karib Galang sekaligus manajer HRD di kantor, ikut muncul dan berdiri di samping Galang. Dia menatapku dengan tatapan iba yang palsu, lebih ke arah meremehkan. Udahlah, Diandra, ucap Rafa santai, seolah perselingkuhan ini adalah hal yang wajar. Mending lo pulang. Kasihan Galang, ini hari bahagia dia. Jangan jadi perusak suasana. Lagian, lo mau apa di sini? Makanan di sini nggak cocok sama lidah lo. Nanti gue pesenin ojek online buat lo pulang. Ya? Mereka bertiga berdiri di sana, membentuk tembok penghinaan yang kokoh. Galang dengan arogansinya, Jessica dengan kesombongannya, dan Rafa dengan pengkhianatannya. Mereka menatapku seolah aku adalah serangga kecil yang nyasar ke istana raja. Galang mendengus kasar, lalu merogoh saku celananya dan mengeluarkan dompet. Dia menarik beberapa lembar uang 100 ribuan berwarna merah dan melemparnya ke dadaku. Uang itu berhamburan jatuh ke lantai marmer yang dingin. Ambil uang itu buat ongkos taksi. Sisanya beli bedak biar muka kamu gak kusem-kusem amat. Hina Galang kejam. Cepat pergi sebelum security aku panggil buat nyeret kamu keluar kayak gembel. Aku menunduk, menatap lembaran uang yang berserakan di dekat sepatu ketsku. Hatiku hancur berkeping-keping, tapi di balik kehancuran itu, ada sesuatu yang bangkit. Sebuah kesadaran yang dingin dan tajam. Mereka tidak tahu. Galang tidak tahu bahwa hotel mewah tempat dia berdiri sekarang adalah salah satu aset properti di bawah holding company milik keluargaku. Jessica tidak tahu bahwa gaun mahal yang dia pakai dibeli dengan uang hasil menggelapkan dana perusahaanku. Dan Rafa, dia tidak tahu bahwa jabatannya sebagai HRD manajer ada di ujung tanduk, bergantung pada tanda tanganku. Mereka meremehkanku karena selama ini aku memilih hidup sederhana. Aku menyembunyikan identitas asliku sebagai putri tunggal pemilik konglomerasi terbesar di negeri ini, hanya karena aku ingin dicintai dengan tulus, bukan karena hartaku. Aku ingin menjadi istri yang berbakti, yang memulai segalanya dari nol bersama suami. Tapi ternyata, ketulusanku dibayar dengan pengkhianatan paling keji. Aku tidak mengambil uang itu. Aku perlahan mengangkat wajahku, menatap mereka satu persatu. Air mata yang tadi menggenang kini sudah kering, berganti dengan sorot mata tajam yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Baik, Mas, kataku pelan, namun penuh penekanan. Aku akan pergi. Nikmatilah pestamu, nikmatilah tawa kalian. Karena setelah hari ini, kalian tidak akan bisa tertawa lagi. Galang tertawa mengejek. Halah, gertakan sambal. Udah sana pergi. Aku berbalik badan dan berjalan keluar. Di dalam hati, aku berjanji. Ini bukan kekalahan. Ini adalah awal dari perang. Mereka pikir aku adalah wanita lemah yang bisa diinjak-injak. Mereka lupa, singa betina yang sedang tidur pun tetaplah seekor singa. Dan saat singa itu bangun karena disakiti, dia tidak akan sekadar mengaum. Dia akan memangsa. 3 hari yang lalu, suasana di rumah kami terasa begitu normal, atau setidaknya itulah yang kupikirkan. Sinar matahari pagi menerobos masuk melalui celah gorden kamar tidur kami yang sederhana di sebuah kompleks perumahan kelas menengah. Aku sedang sibuk melipat kemeja-kemeja kerja Galang dan memasukkannya ke dalam koper besar berwarna hitam. Mas, kemeja biru ini aku masukin juga ya? Siapa tahu ada makan malam formal sama klien. Tanyaku sambil mengangkat kemeja sutra yang baru saja kusetrika dengan rapi. Galang yang sedang duduk di tepi ranjang sambil memainkan ponselnya, hanya bergumam tanpa menoleh. Terserah. Jangan kebanyakan bawa baju, aku cuma 5 hari. Sikap dinginnya sudah kurasakan sejak beberapa bulan terakhir, tapi aku selalu menepisnya dengan alasan dia lelah bekerja.
Galang adalah seorang manajer pemasaran yang sedang naik daun. Ambisinya besar, dan dia selalu bilang ingin membahagiakanku, ingin memindahkan kami ke rumah yang lebih besar. Aku, sebagai istri yang suportif, selalu berusaha mengerti kesibukannya. Ini beneran ke Bali, Mas? Tumben lama banget sampai 5 hari, tanyaku lagi sambil menyelipkan beberapa pasang kaos kaki. Sebenarnya, ada rasa berat di hatiku melepasnya pergi. Perasaanku tidak enak sejak pagi, entah kenapa. Galang akhirnya meletakkan ponselnya dan menatapku dengan raut wajah kesal. Kamu tuh nanya mulu deh, Diandra. Namanya juga negosiasi proyek besar. Kliennya dari luar negeri, jadwalnya padat. Aku di sana kerja, bukan liburan. Jangan curigaan gitu kenapa sih? Aku nggak curiga, Mas. Aku cuma mau memastikan kebutuhan kamu lengkap. Jawabku lembut, mencoba meredam ketegangannya. Aku berjalan mendekat, berniat memijat bahunya sebentar. Namun, Galang menggeser tubuhnya, menghindar dari sentuhanku seolah tanganku adalah kotoran. Tiba-tiba ponsel Galang berdering. Nama, Rafa HRD, muncul di layar. Galang segera mengangkatnya dan dengan sengaja menekan tombol loudspeaker, seolah ingin membuktikan padaku bahwa dia tidak berbohong. Halo, Lang. Posisi di mana? Suara Rafa terdengar nyaring dan akrab. Masih di rumah, Raf. Lagi packing. Kenapa? Jawab Galang sambil melirikku sinis. Oke, aman. Gue cuma mau ingetin, tiket pesawat sama voucher hotel bintang 5 di Nusa Dua udah gue kirim ke email lo ya. Jangan telat ke bandara. Bos besar ngarepin banget proyek negosiasi ini Gol. Lo andalan kita, bro. Kalau ini sukses, bonus lo cair, bisa buat beli mobil baru. Seru Rafa dengan nada meyakinkan. Siap, Raf. Gue berangkat sejam lagi. Thanks ya udah diurusin semua akomodasinya. SIP. Good luck, bro. Sambungan telepon terputus. Galang menatapku dengan wajah penuh kemenangan. Dengar sendiri kan? Rafa yang urus semua. Masih mau nuduh aku bohong? Aku menggeleng pelan, merasa bersalah karena sempat meragukannya. Maaf ya, Mas. Aku cuma kangen kalau kamu pergi lama. Galang berdiri, menutup kopernya dengan kasar. Udah deh, jangan melankolis. Aku kerja buat masa depan kita juga. Aku bergegas ke dapur untuk mengambil kotak bekal yang sudah kusiapkan sejak subuh. Nasi goreng spesial dengan ayam suwir kesukaannya, ditambah potongan buah segar. Aku juga menyisipkan 1 strip obat mak di saku tas lempangnya, karena aku tahu kebiasaan makannya sering berantakan kalau sedang sibuk. Saat mengantarnya ke depan teras, taksi online yang dipesannya sudah menunggu. Supir taksi membantu memasukkan koper ke bagasi. Aku meraih tangan Galang untuk mencium punggung tangannya, sebuah ritual yang selalu kulakukan setiap dia berangkat kerja. Hati-hati ya, Mas. Kabari aku kalau sudah sampai, pintaku. Galang menarik tangannya dengan cepat setelah kusentuh bibirku, seolah tak sabar ingin segera pergi. Iya, ingat ya, di sana sinyal mungkin jelek atau aku sibuk rapat. Jangan telepon-telepon terus. Kalau ada apa-apa, wa aja. Nanti kalau senggang aku balas. Iya, Mas. Aku ngerti. Satu lagi, tambahnya sebelum masuk ke dalam mobil. Jangan boros uang belanja. Listrik bulan ini naik. Kamu harus pintar atur duit. Jangan sampai aku pulang nanti kamu minta tambahan lagi. Iya, Mas. Uang yang kamu kasih cukup kok. Jawabku sabar. Padahal, uang bulanan yang dia berikan jauh dari cukup untuk kebutuhan rumah tangga yang layak. Selama ini, aku diam-diam menggunakan uang tabungan pribadiku, dividen dari sahamku, untuk menutupi kekurangan belanja, membayar tagihan internet, bahkan membelikan vitamin mahalnya. Tapi aku tidak pernah mengungkitnya, karena aku tidak ingin melukai ego lelakinya yang ingin terlihat sebagai kepala keluarga yang mampu. Mobil itu pun melaju pergi, membawa suamiku menjauh. Aku berdiri di pagar rumah, melambaikan tangan meski dia tidak menoleh lagi ke belakang. Saat itu, aku benar-benar buta. Aku tidak tahu bahwa koper besar itu bukan berisi dokumen kerja, melainkan setelan jas pengantin. Aku tidak tahu bahwa tiket pesawat ke Bali itu tidak pernah ada. Aku tidak tahu bahwa Rafa menelepon bukan dari kantor,
melainkan mungkin sedang bersama Galang merencanakan skenario busuk ini. Kebohongan tentang dinas luar kota adalah kebohongan klasik, tapi caraku mempercayainya dengan sepenuh hati adalah kesalahan terbesarku. Aku memberikan bekal makanan dengan penuh cinta, sementara dia pergi untuk memberikan hatinya pada wanita lain. Aku mengkhawatirkan sakit maknya, sementara dia sama sekali tidak peduli bahwa dia sedang menikam jantungku. Hari itu, setelah mobilnya hilang dari pandangan, aku masuk rumah yang terasa sunyi. Perasaan tidak enak itu kembali datang, lebih kuat dari sebelumnya. Seolah ada bisikan gaib yang mengatakan bahwa ini adalah awal dari akhir pernikahanku. Namun, aku kembali menepisnya, mencoba menjadi istri yang husnuzan. Betapa bodohnya aku saat itu. Kebohongan yang dibangun Galang dan Rafa begitu rapi, begitu terstruktur, hingga aku butuh waktu untuk menyadari bahwa penderitaanku baru saja dimulai dari sebuah koper yang diseret keluar pintu rumah pagi itu. Dan kini, ingatan tentang pagi itu terasa seperti sebuah lelucon yang mengerikan. Setiap kata, setiap gerak tubuh Galang saat berpamitan, semuanya adalah sandiwara. Dia bukan pergi untuk bekerja demi masa depan kami. Dia pergi untuk menghapusku dari masa depannya. Satu hari setelah kepergian Galang, rumah terasa jauh lebih besar dan lebih sunyi dari biasanya. Dinding-dinding bercat krem yang biasanya hangat kini terasa dingin dan menekan. Jam dinding berdetak monoton, seolah menghitung detik-detik kehampaan yang kurasakan. Galang tidak mengabariku sejak dia bilang sampai di bandara kemarin. Pesan WhatsAppku hanya bertanda centang 2 abu-abu, belum dibaca, apalagi dibalas. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin dia langsung sibuk dengan klien. Mungkin sinyal di lokasi proyek buruk, atau mungkin dia terlalu lelah dan langsung tertidur di hotel. Namun, jauh di lubuk hatiku, ada kegelisahan yang tak bisa kujelaskan, seperti firasat buruk yang merayap perlahan menaiki punggungku. Malam itu, untuk mengusir sepi, aku memutuskan masuk ruang kerjaku yang terkunci rapat di bagian belakang rumah. Galang tidak pernah tahu apa isi ruangan ini. Dia pikir ini hanyalah gudang tempat aku menyimpan barang-barang peninggalan orang tuaku yang sudah tiada. Padahal, di ruangan inilah aku menjalankan peran asliku yang sesungguhnya. Di balik pintu kayu jati yang kokoh itu, tersimpan perangkat komputer canggih dengan keamanan tingkat tinggi yang menghubungkanku langsung ke server pusat holding company milik keluargaku, PT Cakra Buana Group, perusahaan induk tempat Galang bekerja sebagai salah satu manajer di anak perusahaannya. Aku menyalakan laptop. Layar menyala menampilkan logo perusahaan yang gagah. Niat awalku hanya ingin mengecek laporan bulanan rutin yang dikirimkan oleh jajaran direksi. Sebagai pemegang saham mayoritas sebesar 80%, aku memiliki hak veto dan akses tak terbatas ke semua aliran dana perusahaan, meskipun sehari-hari aku tidak terlibat dalam manajemen operasional. Aku mempercayakan hal itu pada dewan direksi yang profesional, sementara aku memilih hidup tenang sebagai Diandra biasa. Namun, malam itu, sebuah notifikasi email berwarna merah mencolok menarik perhatianku. Subjek email itu tertulis, Approval Alert, penggunaan dana taktis, urgent, divisi pemasaran HRD. Keningku berkerut. Dana taktis biasanya hanya digunakan untuk keadaan darurat perusahaan atau lobi tingkat tinggi yang sangat krusial. Nominal yang tertera di sana membuat mataku terbelalak, 500 juta rupiah. Angka yang sangat besar untuk ukuran dana taktis divisi pemasaran dalam satu kali pengajuan. Yang lebih mencurigakan lagi, pengajuan itu disetujui secara instan oleh Rafa, manajer HRD, dan diketahui oleh Galang sebagai pemohon. Keterangan dalam pengajuan itu hanya tertulis singkat. Entertainment klien VIP sewa venue meeting luar kota, Proyek Bali. Jantungku mulai berdegup lebih kencang. Proyek Bali? Galang bilang dia ke sana untuk negosiasi. Tapi kenapa butuh dana 500 miliar rupiah hanya untuk entertainment? Apakah mereka menyewa satu pulau? Kecurigaan yang selama ini kutepis kini kembali menyeruak, kali ini disertai bukti angka yang nyata. Ada yang tidak beres. Insting bisnisku, yang diwariskan langsung oleh almarhum ayah, seketika menyala. Aku segera mengambil ponsel Hususu yang hanya kugunakan untuk urusan pekerjaan, dan menekan panggilan cepat nomor 1, Tari. Tari adalah asisten pribadi kepercayaan ayah yang kini bekerja padaku. Di kantor, dia menyamar sebagai staf administrasi umum yang lugu dan tidak mencolok. Namun sebenarnya dia adalah mata dan telingaku.
Dia tahu segalanya yang terjadi di gedung pencakar langit itu, mulai dari gosip antar office B hingga rahasia para direktur. "Halo, Ibu Diandra." "Selamat malam," sapa Tari dengan suara sigap di seberang sana. Dia tidak pernah memanggilku dengan sebutan santai jika di telepon khusus ini. "Tari, maaf mengganggu malam-malam. Saya butuh bantuan kamu sekarang juga," kataku tanpa basa-basi. Suaraku terdengar dingin, bahkan di telingaku sendiri. "Coba kamu cek pengajuan dana taktis nomor referensi CBG 9982 yang baru saja cair kemarin, atas nama Galang, dan disetujui Rafa. Saya mau tahu detail vendornya siapa, dan uang itu ditransfer kemana." Keterangannya, sewa venue, tapi saya merasa ada yang janggal. "Siap, Bu. Beri saya waktu 10 menit. Saya akan retas data vendor dari sistem keuangan pusat." "Ibu tunggu sebentar," jawab Tari cepat. 10 menit itu terasa seperti 10 tahun. Aku duduk terpaku di depan layar komputer, jari-jariku mengetuk meja dengan gelisah. Pikiranku berkecamuk. Jika Galang benar-benar menggunakan uang perusahaan untuk keperluan pribadi, itu bukan sekadar pelanggaran etika, itu tindak pidana. Itu penggelapan. Tapi untuk apa? Apa yang dia beli dengan uang sebanyak itu? Mobil baru? Judi? Atau wanita? Bayangan wajah Galang yang dingin saat berpamitan kembali muncul. Ponselku bergetar. Tari menelepon balik. "Bu Diandra." Suara Tari terdengar ragu dan sedikit bergetar, berbeda dari nada tegasnya tadi. "Saya sudah dapat datanya. Ibu harus lihat sendiri bukti transfer dan invoice aslinya yang baru saja saya kirim ke email Ibu." "Katakan saja, Tari. Apa isinya?" desakku. Uang itu ditransfer ke rekening Royal Wedding Organizer dan Hotel Cendrawasih Grand Ballroom. "Bu," ucap Tari pelan, seolah takut kata-katanya akan melukaiku. Dan di kolom keterangan booking pihak hotel, bukan tertulis nama klien perusahaan, tapi tertulis resepsi pernikahan Galang Jessica. Dunia seakan berhenti berputar detik itu juga. Aku terdiam. Lidahku keluh. Rasanya seperti ada tangan tak kasat mata yang meremas jantungku hingga hancur lebur. Pernikahan? Galang menikah lagi? Dengan Jessica? Sekretaris yang sering dia ceritakan itu? Jadi, perjalanan dinas ke Bali itu bohong total? Mereka tidak ke Bali. Mereka ada di kota ini, mungkin sedang tertawa bahagia mempersiapkan pesta mewah menggunakan uangku. Uang perusahaanku. "Bu? Ibu Diandra baik-baik saja?" Suara Tari terdengar panik di seberang sana. Aku menarik napas panjang, sangat panjang, berusaha mengisi paru-paruku yang terasa sesak. Air mata menetes satu persatu, jatuh membasahi keyboard komputer. Sakit. Sakit sekali rasanya dikhianati oleh orang yang paling kita percaya. Suami yang kucintai, yang selalu kubela di depan keluargaku yang dulu sempat meragukannya, kini menusukku dari belakang dengan cara yang paling hina. Dia tidak hanya berselingkuh, dia merampokku untuk membiayai perselingkuhannya. "Saya baik-baik saja, Tari," jawabku akhirnya. Suaraku parau, tapi anehnya, air mataku berhenti mengalir dengan cepat. Rasa sakit itu perlahan berubah wujud. Ia memadat, mengeras, menjadi bongkahan amarah yang dingin. Rasa sedih yang mendalam berganti menjadi rasa jijik yang luar biasa. Galang bukan hanya pengkhianat, dia juga penipu dan pencuri. "Tari," panggilku lagi, kali ini dengan nada yang jauh lebih tegas dan tajam. "Kamu bisa akses CCTV kantor minggu lalu?" "Bisa, Bu. Saya punya akses root ke sistem keamanan gedung." "Cari rekaman di area privat, lift eksekutif, ruang kerja Galang, atau tangga darurat. Cari bukti interaksi Galang dan Jessica. Aku mau semua bukti fisik hubungan mereka. Foto, video, rekaman suara, apapun. Kumpulkan semuanya malam ini." "Baik, Bu. Akan saya kerjakan segera." "Apa yang akan Ibu lakukan?" Aku menatap layar komputer yang masih menampilkan angka 500 juta rupiah itu. Angka yang menjadi bukti keserakahan Galang. Dia merasa pintar bisa mengakali sistem, dibantu oleh Rafa yang menyalahgunakan wewenangnya sebagai HRD. Mereka pikir pemilik perusahaan ini adalah hantu yang tidak pernah memeriksa pembukuan. Mereka lupa siapa aku. "Saya akan datang ke pesta itu, Tari,"
kataku pelan, sebuah rencana jahat mulai terbentuk di kepalaku. Cari tahu kapan tepatnya acara resepsi itu dimulai. Kita akan berikan kado pernikahan yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Malam itu, aku tidak tidur. Aku menghabiskan waktu menelusuri setiap dokumen digital yang dikirimkan Tari. Satu persatu kebusukan Galang terkuak. Bukan hanya soal pernikahan ini, ternyata selama setahun terakhir, dia sering memalsukan struk bensin, memanipulasi biaya makan siang tim, dan Rafa selalu meloloskannya. Mereka berdua adalah parasit yang menggerogoti perusahaanku dari dalam. Dan Jessica? Dari riwayat chat kantor yang berhasil disadap tim IT bayaran Tari, wanita itu ternyata tahu Galang sudah beristri. Dia bahkan yang mendesak Galang untuk menceraikanku setelah mereka menikah siri nanti. Istrimu yang kampung itu nggak level sama kamu, Mas, tulis Jessica dalam salah satu pesan singkatnya. Kamu butuh wanita yang bisa mendampingi karirmu yang cemerlang. Nanti kalau kita nikah, pakai uang kantor aja. Kan kamu manajer, Rafa pasti bantu. Membaca pesan itu, tanganku mengepal hingga kuku menancap ke telapak tangan. Mereka meremehkanku. Mereka menertawakanku. Mereka pikir aku wanita bodoh yang hanya bisa diam di rumah menunggu suami pulang membawa sisa-sisa cinta. Baiklah, Galang. Baiklah, Jessica. Kalian menginginkan pesta mewah? Aku akan pastikan pesta itu menjadi panggung terakhir kalian. Aku telah menemukan senjata pemusnah massal untuk menghancurkan kalian. Bukan dengan labrakan emosional ala wanita tersakiti yang menangis histeris. Tidak, itu terlalu mudah bagi kalian. Aku akan menghancurkan kalian dengan hukum, dengan kekuasaan, dan dengan fakta bahwa hidup kalian ada di genggamanku. Malam ini aku menangis untuk terakhir kalinya. Tapi besok, kalianlah yang akan menangis darah. Sore itu, langit Jakarta tampak kelabu, seolah turut merasakan badai yang sedang berkecamuk di dalam hatiku. Hujan turun rintik-rintik membasahi jendela ruang kerjaku. Ini adalah malam sebelum pesta pernikahan itu digelar. Sesuai informasi Tari, acara akan dilaksanakan besok siang di Hotel Cendrawasih. Waktu yang tersisa kurang dari 24 jam, dan aku tidak menyia-nyiakan satu detik pun. Aku tidak lagi menjadi Diandra si istri penurut. Malam ini, aku kembali menjadi Diandra Putri Cakrabuana, sang pewaris tunggal yang memegang kendali penuh. Di hadapanku, duduk dua orang yang paling kupercaya. Tari, dengan laptopnya yang selalu siap sedia, dan Pak Wahyu, direktur operasional perusahaan yang selama ini menjadi wali amanat mendiang ayahku. Pak Wahyu adalah pria parubaya yang bijaksana dan tegas. Dia satu-satunya eksekutif tingkat atas yang tahu identitas asliku dan menghormati keputusanku untuk menyamar selama ini. Namun malam ini, wajah Pak Wahyu tampak merah pada menahan amarah setelah melihat bukti-bukti yang kutunjukkan. Ini keterlaluan, Bu Diandra. Suara Pak Wahyu berat, tangannya meremas lembaran kertas hasil audit kilat yang kami lakukan. Galang dan Rafa bukan hanya melanggar kode etik. Ini sudah masuk ranah pidana murni. Penggelapan dalam jabatan, pemalsuan dokumen, dan penyalahgunaan aset perusahaan. Kita bisa langsung melaporkan mereka ke polisi malam ini juga. Polisi bisa menangkap mereka sebelum acara dimulai besok. Aku menggeleng pelan sambil menyesap teh hangat yang uapnya mengepul. Jangan, Pak. Kalau kita lapor polisi sekarang, itu terlalu cepat. Mereka hanya akan ditangkap diam-diam. Tidak ada efek jera sosial. Tidak ada rasa malu yang menghancurkan. Galang sangat memuja reputasinya, Pak. Dia gila hormat. Hukuman penjara baginya mungkin menakutkan, tapi dipermalukan di depan umum saat dia merasa sedang di puncak dunia, itu akan membunuhnya perlahan. Tari mengangguk setuju, matanya berkilat penuh semangat. Saya setuju sama Ibu. Jessica juga, Bu. Dia sombong sekali di kantor. Selalu pamer barang-barang branded yang ternyata dibeli pakai kartu kredit kantor yang dipegang Galang. Kalau cuma dipecat lewat surat, dia nggak akan kapok. Dia harus tahu siapa sebenarnya yang dia lawan. Aku membuka map merah di atas meja. Di dalamnya tersusun rapi, amunisi yang akan kubawa besok. Pertama, bukti transfer. Tari sudah mencetak semua aliran dana haram itu. Mulai dari pembayaran gedung, catering, gaun pengantin Jessica, sampai tiket pesawat fiktif yang tidak pernah ada.
Semuanya ditandai dengan stabilo kuning cerah. Kedua, rekaman CCTV. Tari memutar sebuah video di tabletnya. Terlihat jelas Galang dan Jessica berciuman panas di dalam lift kantor saat jam kerja. Wajah mereka terlihat sangat jelas. Di video lain, terlihat Rafa dan Galang tertawa-tawa di ruang rapat sambil menandatangani dokumen pengajuan dana palsu itu. Gila ya kita, Raf. Kalau sukses nikahan ini, sisa duitnya kita bagi 2 buat main saham. Suara Galang terdengar jelas di rekaman itu. Tenang aja, Lang. Bos besar di pusat itu orang tua pikun. Nggak bakal ngecek beginian. Yang penting lo happy sama Jessica. Bini lo yang di rumah itu biar jadi urusan belakangan, sahut Rafa. Mendengar suara mereka, darahku kembali mendidih. Tapi aku menahannya. Simpan video itu, Tari. Kita akan putar di momen yang paling tepat besok. Ketiga, dan yang paling mematikan, dokumen legal. Aku mengambil 3 buah amplop coklat besar berlogo resmi perusahaan. Di dalamnya sudah kusiapkan surat keputusan, SK, pemutusan hubungan kerja, PHK, dengan tidak hormat. Pak Wahyu, kataku sambil menyodorkan amplop-amplop itu. Tolong Bapak tanda tangani ini sebagai saksi direktur. Saya sudah tanda tangani di kolom pemilik saham utama. Di situ tertera jelas alasan pemecatannya, gross misconduct, pelanggaran berat, dan tindak pidana korupsi. Pastikan klausul tentang daftar hitam, blacklist, nasional disertakan. Saya mau setelah ini, tidak ada satupun perusahaan bonafide di Indonesia yang mau mempekerjakan Galang ataupun Rafa. Pak Wahyu mengangguk tegas dan segera membubuhkan tanda tangannya dengan pena tinta hitam. Goresan tintanya tajam, seakan mewakili vonis mati bagi karir mereka. Sudah, Bu. Amplop ini sudah sah secara hukum. Satu lagi, tambahku. Aset. Mobil Pajero Sport yang dipakai Galang sehari-hari, itu inventaris kantor atas nama direksi yang dia pinjam paksakan, dan apartemen di Jakarta Selatan yang ditinggali Jessica, itu juga aset perusahaan yang seharusnya untuk rumah singgah tamu asing. Betul, Bu, jawab Tari. Galang memalsukan izin penggunaan aset agar Jessica bisa tinggal di sana gratis. Siapkan surat penyitaan aset, perintahku dingin. Besok, setelah pesta bubar, saya mau tim keamanan langsung mengambil kunci mobil dan mengosongkan apartemen itu. Jangan biarkan mereka membawa satu barang pun milik perusahaan. Biarkan mereka keluar hanya dengan baju yang melekat di badan. Malam semakin larut. Rencana kami sudah matang sempurna. Setiap detail, setiap kemungkinan sanggahan dari Galang, sudah kami antisipasi. Aku merasa seperti jenderal perang yang sedang menatap peta pertempuran. Tidak ada keraguan sedikit pun di hatiku. Rasa cintaku pada Galang sudah mati, dikubur bersama kebohongannya. Yang tersisa hanyalah keinginan untuk menegakkan keadilan. Keadilan bagiku sebagai istri, dan keadilan bagiku sebagai pemilik perusahaan yang uangnya dicuri. Ibu yakin mau datang sendiri ke sana? Tanya Pak Wahyu khawatir. Maksud saya, Ibu tidak mau saya dampingi dari awal masuk? Galang bisa saja nekat atau kasar kalau terpojok. Aku tersenyum tipis. Tidak, Pak. Saya harus masuk sendiri dulu. Biarkan mereka merasa menang saat melihat saya datang sendirian dan terlihat lemah. Biarkan mereka menghina saya sepuasnya. Semakin tinggi mereka terbang dengan kesombongannya, semakin sakit rasanya saat saya hempaskan ke tanah. Bapak dan tim keamanan tunggu aba-aba saya. Saat saya lempar amplop ini, itu kodenya. Saat itulah Bapak masuk dan ambil alih panggung. Pak Wahyu menatapku dengan pandangan kagum bercampur haru. Ibu benar-benar mirip almarhum Bapak. Tenang tapi mematikan. Setelah mereka pulang, aku berdiri di depan cermin besar di kamar tidurku. Aku melihat bayangan diriku sendiri. Wajahku terlihat lelah, ada lingkaran hitam di bawah mata, tapi sorot mataku menyala. Aku tidak akan berdandan cantik besok. Aku akan datang dengan pakaian sederhanaku sehari-hari, pakaian yang selalu dihina Galang. Aku ingin dia melihat, istri kampung, ini adalah orang yang sama yang memegang nasib hidup matinya. Aku mengelus cincin kawin yang masih melingkar di jari manisku. Besok, cincin ini akan kulepas. Bukan dengan air mata, tapi dengan kepala tegak. Selamat menikmati malam terakhirmu sebagai orang sukses, Galang,
bisikku pada kesunyian kamar. Tidurlah yang nyenyak. Bermimpilah yang indah tentang bulan madu kalian. Karena saat kalian bangun besok, mimpi itu akan berubah menjadi mimpi buruk yang nyata. Di luar, petir menyambar, memecah langit malam. Alam sepertinya setuju. Perang sudah dimulai, dan aku siap melepaskan tembakan pertama tepat di jantung pertahanan mereka. Aku melangkah menjauh dari sudut ruangan itu, memunggungi Galang, Jessica, dan Rafa yang masih berdiri dengan angkuh. Di telingaku, masih terngiang tawa mengejek mereka dan suara uang kertas yang berhamburan di lantai tadi. Mereka pikir aku benar-benar akan pergi. Mereka pikir aku akan lari pulang, menangis di bawah bantal, dan menerima nasib sebagai istri yang dicampakan. Mereka sudah merasa menang. Galang bahkan sudah berbalik badan, merangkul pinggang Jessica untuk kembali naik ke pelaminan, melanjutkan sandiwara, raja dan ratu sehari, mereka. Namun, langkahku terhenti tepat di tengah ballroom. Tidak, aku tidak akan pergi seperti pecundang. Kenapa aku harus pergi dari gedung milikku sendiri? Kenapa aku harus menyingkir dari pesta yang dibayar dengan uang keringat ayahku? Darah di tubuhku berdesir panas, memacu adrenalin ke seluruh saraf. Rasa takut dan minder yang tadi sempat muncul karena pakaian lusuhku kini menguap entah kemana, digantikan oleh keberanian yang dingin dan mematikan. Aku menarik napas dalam, memejamkan mata sesaat, membayangkan wajah ayah yang selalu mengajarkanku untuk tidak pernah menunduk di hadapan ketidakadilan. Aku berputar balik. Bukan menuju pintu keluar, melainkan lurus menuju panggung pelaminan. Langkahku mantap dan cepat. Suara sol sepatu ketsku yang beradu dengan lantai marmer, seolah menjadi detak jam hitung mundur bagi kehancuran mereka. Beberapa tamu undangan yang menyadari aku kembali berbalik arah mulai berbisik-bisik. Loh, itu istrinya mau ngapain? Kok balik lagi? Mau ngamuk ya? Ih, nekat banget, udah dibilangin suruh pergi juga. Aku tidak memedulikan mereka. Tatapanku terkunci lurus ke arah MC yang sedang berdiri di samping sound system, bersiap mengumumkan sesi potong kue. Dengan gerakan cepat, aku menaiki anak tangga panggung samping. MC itu, seorang pria muda dengan jas rapi, terkejut melihatku tiba-tiba muncul di sebelahnya. Maaf, Mbak, Anda siapa? Dilarang naik ke... Belum sempat dia menyelesaikan kalimatnya, aku sudah merampas mikrofon dari tangannya dengan kasar. Ngiung. Suara feedback mikrofon yang melengking tinggi memekakan telinga, membuat seluruh ruangan seketika hening. Musik orkestra berhenti mendadak. Ratusan pasang mata kini tertuju padaku. Di atas pelaminan, Galang dan Jessica yang baru saja hendak duduk, terlonjak kaget. Wajah Galang berubah merah padam, campuran antara marah dan malu. Jessica melotot, mulutnya sedikit terbuka. Rafa yang sedang asyik mengobrol di meja VIP dekat panggung langsung berdiri tegang. Tes 1, 2, suaraku menggema di seluruh penjuru ballroom yang megah itu. Tenang, namun tajam mengiris keheningan. Security. Usir dia. Cepat, teriak Galang dari atas pelaminan. Suaranya terdengar panik, getaran wibawa yang biasa dia pamerkan lenyap seketika. Dia orang gila. Dia mau mengacau. 2 orang petugas keamanan berseragam safari hitam mulai berlari ke arah panggung. Namun, sebelum mereka bisa menyentuhku, aku mengangkat tangan kiri tinggi-tinggi, memberikan kode rahasia yang hanya dimengerti oleh kepala keamanan hotel, yang sebenarnya adalah karyawan setia keluargaku. Petugas keamanan itu tiba-tiba berhenti, mereka saling pandang, lalu mundur kembali ke posisi semula, mengabaikan teriakan Galang. Galang tampak bingung melihat security tidak mematuhi perintahnya. Aku tersenyum tipis, lalu kembali menempelkan mikrofon ke bibir. Selamat siang semuanya. Sapaku ramah, namun penuh intonasi sarkasme yang kental. Maaf mengganggu pesta yang indah ini. Saya lihat kalian semua makan dengan lahap, tertawa bahagia. Suasana yang sangat romantis, bukan? Aku menatap lurus ke arah Galang. Jarak kami hanya terpisah 5 meter. Aku bisa melihat keringat dingin mulai menetes di pelipisnya. Perkenalkan, bagi yang belum tahu, saya Diandra. Istri sah dari mempelai pria, Bapak Galang yang terhormat. Lanjutku. Suara kaget penonton terdengar serempak. Hah? Istri sah? Jadi ini pelakor? Bisik tamu-tamu di meja bundar.
Jangan salah paham, potongku cepat sebelum Galang sempat membela diri. Saya di sini bukan untuk menangis minta balikan. Oh, tidak. Saya di sini karena saya menyadari satu hal. Tadi suami saya, Mas Galang, mengusir saya karena saya tidak membawa kado yang pantas. Katanya saya memalukan. Aku merogoh saku celana jeansku, mengeluarkan sebuah flash disk kecil berwarna hitam. Jadi, Mas Galang dan Mbak Jessica yang cantik, kataku sambil berjalan pelan mendekati meja operator multimedia di samping panggung. Operator di sana tampak ragu, tapi aku memberikan tatapan tajam yang membuatnya menyingkir. Aku menancapkan flash disk itu ke laptop yang terhubung ke proyektor raksasa di latar belakang pelaminan. Karena saya lupa bawa kado mahal, sebagai gantinya, saya bawakan kenang-kenangan istimewa. Anggap saja ini video prewedding versi jujur. Matikan. Matikan laptopnya. Jangan dengarkan dia, jerit Jessica histeris. Dia mencoba lari turun panggung untuk menghentikanku, tapi gaun ekor panjangnya yang berat membuatnya tersandung dan jatuh terduduk. Terlambat. Tari, yang sudah memegang kendali jarak jauh dari sistem, langsung mengaktifkan file tersebut. Layar proyektor raksasa di belakang pelaminan yang tadinya menampilkan foto-foto romantis Galang dan Jessica di studio, kini berubah mendadak. Layar menjadi hitam sesaat, lalu muncul sebuah tabel besar yang sangat jelas. Itu adalah tabel Excel. Judulnya terpampang nyata, rincian penggunaan dana taktis perusahaan, ilegal, periode November 2025. Ruangan kembali riuh. Karyawan kantor yang hadir, terutama dari bagian keuangan, langsung memicingkan mata. Mereka mengenali format laporan itu. Apa itu? Itu kan format laporan keuangan kantor kita. Dana taktis. Aku kembali bicara lewat mikrofon, suaraku lantang memandu presentasi dadakan ini. Hadirin sekalian, lihatlah ke layar. Pesta mewah yang kalian nikmati, makanan lezat yang masuk ke perut kalian, dekorasi bunga impor yang indah ini, semuanya bukan dibayar oleh mempelai pria. Layar berganti slide. Kini muncul deretan invoice dan bukti transfer. Gedung ini disewa seharga 150 juta rupiah, dibayar menggunakan rekening PT Cakra Buana, dengan keterangan palsu, meeting klien luar negeri. Catering senilai 75 juta, dibayar kantor dengan keterangan, jamuan makan malam investor. Gaun pengantin yang dipakai Jessica seharga 50 juta, dibayar kantor dengan keterangan, seragam SPG event. Setiap kali aku menyebutkan angka, layar menampilkan bukti transfer asli lengkap dengan tanda tangan persetujuan Galang dan Rafa. Wajah Rafa di meja VIP kini berubah seputih kertas. Dia terduduk lemas, tangannya gemetar memegang gelas air yang isinya tumpah ke celananya. Dia tahu, tanda tangannya terpampang jelas di sana. Tamu-tamu di sekitarnya mulai menjauh, memandang Rafa dengan tatapan jijik dan tidak percaya. Bohong. Itu editan. Itu fitnah. Teriak Galang, suaranya parau, berusaha menyangkal fakta yang terpampang nyata. Dia mencoba merebut mic dari tanganku, tapi aku mundur selangkah dengan gesit. Editan? Tanyaku sambil tertawa renyah. Baiklah, kalau dokumen bisa diedit, bagaimana dengan ini? Slide berganti lagi. Kali ini bukan dokumen, melainkan video. Video CCTV lift kantor. Kualitas gambarnya HD, suaranya pun jernih. Di layar raksasa itu, semua orang bisa melihat Galang dan Jessica sedang berpelukan mesra di dalam lift. Mas, nanti kalau kita nikah, istri kamu yang gembel itu dicerai aja ya? Suara Jessica terdengar manja di pengeras suara gedung. Tenang aja, sayang. Nunggu momen pas. Hartanya nggak ada, tapi dia rajin ngurus rumah. Lumayan buat jadi pembantu gratisan sementara waktu sampai rumah baru kita siap. Jawab Galang di video itu sambil tertawa. Wow. Sorak-sorai penonton meledak. Kali ini bukan sorakan dukungan, tapi sorakan cemoohan. Ibu-ibu tamu undangan menutup mulut tak percaya. Teman-teman kantor Galang menggeleng-gelengkan kepala. Reputasi Galang sebagai family man, yang sering ia bangun di kantor hancur lebur dalam hitungan detik. Gila. Parah banget omongannya. Istrinya dibilang pembantu gratisan? Jahat banget. Ternyata duit korupsi buat beginian? Aku menatap Galang.
Dia berdiri mematung di tengah panggung. Wajahnya bukan lagi marah, tapi hancur. Dia melihat ke sekeliling, mencari dukungan, tapi tidak ada satupun mata yang mau menatapnya dengan hormat. Jessica menangis histeris di lantai panggung, menutupi wajahnya dengan buket bunga, malu karena aibnya menjadi tontonan ratusan orang. "Bagaimana, Mas?" tanyaku lembut tapi mematikan. "Apakah ini cukup menghibur? Kamu bilang aku bikin malu? Sekarang, coba lihat ke cermin. Siapa yang sebenarnya sedang dipermalukan di sini? Kamu menggunakan uang perusahaan untuk berzina, dan kamu menyeret teman-temanmu untuk menikmati hasil curian itu." Aku menunjuk ke arah Rafa. "Dan kamu, Rafa, sebagai HRD, bukannya menegakkan aturan, kamu malah jadi fasilitator kejahatan. Tiket pesawat fiktif ke Bali, voucher hotel yang kalian gelapkan, semuanya ada buktinya di sini." Suasana ballroom yang tadinya dingin karena AC kini terasa panas mencekam. Serangan psikologis ini berhasil telak. Mental mereka hancur. Mereka tidak menyangka, istri bodoh, di rumah bisa memiliki akses data seakurat ini. Galang terlihat seperti orang linglung, mulutnya komat kamit tanpa suara. Fondasi kesombongannya runtuh. Dia baru saja menyadari bahwa wanita yang selama ini dia remehkan, ternyata memegang kunci brankas rahasia tergelapnya. Namun, ini baru permulaan. Aku belum selesai. Kehancuran mental saja tidak cukup untuk membayar sakit hatiku. Aku butuh kehancuran total. Kehancuran yang nyata dan legal. Kepanikan Galang berubah menjadi amarah buta. Seperti binatang buas yang terpojok dan terluka, insting pertahanannya muncul dalam bentuk agresi. Dia tidak bisa membantah bukti-bukti di layar, jadi dia menyerangku secara personal. Wajahnya yang tadi pucat kini merah menyala, urat-urat lehernya menonjol keluar. "Cukup!" teriak Galang sekuat tenaga, suaranya pecah di tengah ruangan yang mulai riuh. Dia melompat turun dari panggung, menerjang ke arahku. Kali ini, dua orang security yang tadi diam saja langsung sigap menahan tubuhnya. Galang meronta-ronta dalam pegangan petugas keamanan. "Lepaskan aku. Itu istriku. Aku berhak memberi dia pelajaran," raung Galang. Matanya menatapku nyalang penuh kebencian. "Heh, Diandra, kamu pikir kamu siapa? Hah? Kamu cuma ibu rumah tangga yang gak tahu apa-apa. Kamu dapat data itu dari mana? Pasti kamu curi password laptopku kan? Itu tindakan kriminal." Aku hanya berdiri tenang, melipat tangan di dada, menatapnya dengan rasa kasihan yang mendalam. Betapa menyedihkannya laki-laki ini. "Kamu mau menghancurkan karirku?" lanjut Galang, napasnya memburu. "Dengar baik-baik, Diandra. Mulai detik ini, kita cerai. Keluar kamu dari rumahku. Dan jangan harap kamu dapat sepeser pun harta gono gini. Aku akan pastikan kamu menderita, hidup menggelandang di jalanan." Jessica, yang sudah bangkit dan memperbaiki gaunnya yang kusut, ikut berteriak dari atas panggung, mencoba menyelamatkan sisa harga dirinya. "Iya, Mas. Usir dia. Penjarakan dia. Dia sudah mencemarkan nama baik kita di depan tamu-tamu terhormat." Aku tertawa. Tawa yang lepas dan keras. Tawa yang membuat Galang dan Jessica terdiam bingung. "Kalian ini lucu sekali," ujarku sambil menggelengkan kepala. Aku mengambil sebuah map tebal yang sejak tadi diserahkan Tari di pinggir panggung. "Kamu mau pecat aku jadi istri? Silakan. Dengan senang hati. Lagi pula, siapa yang sudi jadi istri koruptor?" Aku melangkah maju mendekati Galang yang masih ditahan security. "Tapi, ada satu hal yang kamu lupa, Galang. Atau mungkin kamu memang tidak pernah tahu karena kamu terlalu sibuk dengan egomu sendiri." "Apa maksudmu?" desis Galang. "Kamu bilang aku akan menggelandang? Kamu bilang karirmu hancur karena aku mencuri data." Aku membuka map itu, mengeluarkan 3 buah amplop coklat besar berlogo perusahaan PT Cakra Buana Group. "Kamu lupa siapa yang sebenarnya memberi makan kamu selama ini? Kamu pikir gaji manajermu itu turun dari langit?" Dengan gerakan cepat dan bertenaga, kulemparkan amplop-amplop itu tepat ke wajah Galang. Plak! Sudut amplop yang tajam mengenai pipinya. Amplop-amplop itu jatuh berserakan di kakinya. "Buka," perintahku tegas. "Buka dan baca dengan keras."
Galang terdiam. Tangannya yang gemetar perlahan memungut salah satu amplop. Rafa yang berada di dekatnya juga ikut mengambil satu amplop yang terlempar ke arahnya. Rafa merobek segel amplop itu dengan tangan berkeringat. Saat Rafa menarik keluar kertas di dalamnya, matanya melotot nyaris keluar. Lututnya seketika lemas dan dia ambruk ke kursi terdekat. Ini nggak mungkin. Gumam Rafa, suaranya terdengar seperti orang yang tercekik. Apa isinya? Bentak Galang pada Rafa, lalu dia sendiri buru-buru membaca surat di tangannya. Isi surat itu singkat, padat, dan mematikan. Surat keputusan pemutusan hubungan kerja, PHK, nomor 001 Dir CBG PHK 12/2025 kepada Saudara Galang Jabatan, Manajer Pemasaran Status, diberhentikan dengan tidak hormat. Alasan, korupsi, penggelapan aset, dan pelanggaran etika berat. Ini surat PHK? Galang menatapku, bingung dan marah. Siapa yang tanda tangan ini? Pak Wahyu? Kamu memalsukan tanda tangan direktur? Kamu gila ya, Diandra? Kamu nggak punya wewenang. Dia punya wewenang penuh, Pak Galang. Sebuah suara bariton yang berwibawa terdengar dari pintu masuk utama ballroom. Semua orang menoleh. Di sana, Pak Wahyu berdiri tegak dengan setelan jas hitam formal, didampingi oleh tim legal perusahaan dan beberapa polisi berseragam. Suasana menjadi senyap mencekam. Galang dan Rafa tentu sangat mengenal Pak Wahyu, direktur operasional yang selama ini mereka takuti dan hormati. Pak Wahyu berjalan membelah kerumunan tamu, langkahnya tegap menuju panggung. Dia tidak menatap Galang, melainkan berjalan lurus ke arahku. Sesampainya di depanku, Pak Wahyu melakukan sesuatu yang membuat rahang semua orang jatuh. Dia membungkukkan badannya, memberi hormat dengan sangat sopan padaku. Maaf saya terlambat, Bu Diandra, ucap Pak Wahyu lantang. Semua berkas penyitaan aset sudah siap sesuai instruksi Ibu. Galang ternganga. Jessica membeku. Teman-teman kantor saling sikut. Pak Wahyu. Galang tergagap, wajahnya pucat pasi seperti mayat hidup. Bapak panggil dia apa? Ibu? Dia cuma istri saya, Pak. Dia cuma ibu rumah tangga biasa. Pak Wahyu berbalik menatap Galang dengan tatapan tajam yang menusuk. Jaga bicara Anda, Saudara Galang. Wanita yang Anda hina ini, Ibu Diandra Putri, adalah putri kandung dari pendiri Cakra Buana Group. Beliau adalah pemegang saham mayoritas, pemilik 80% saham perusahaan tempat Anda bekerja. Beliau adalah owner, bos tertinggi Anda. Bos dari bos saya. Duar. Fakta itu meledak seperti bom atom di tengah ruangan. Galang mundur terhuyung-huyung seolah baru saja ditonjok oleh petinju kelas berat. Matanya bolak-balik menatapku dan Pak Wahyu, mencari tanda-tanda kebohongan, tapi dia tidak menemukannya. Wajahku yang tenang dan tatapan dingin Pak Wahyu adalah konfirmasi mutlak. Pemilik saham terbesar? Bisik Galang, suaranya hilang ditelan keputusasaan. Ingatannya mungkin berputar cepat. Mengingat betapa dia sering meremehkanku soal uang belanja. Mengingat betapa dia sering membual tentang betapa hebatnya dia di kantor di depanku. Padahal, akulah yang menandatangani persetujuan bonus tahunannya. Akulah yang menyetujui promosi jabatannya dulu, karena aku ingin dia sukses. Dan sekarang, aku juga yang mencabut semuanya. Jadi, selama ini, Jessica gemetar hebat di atas panggung. Kakinya tidak kuat menopang tubuhnya lagi. Dia jatuh terduduk, menatapku dengan horor. Dia baru sadar bahwa dia baru saja merebut suami dari wanita paling berkuasa di perusahaan tempat dia bekerja. Benar, jawabku dingin, melangkah mendekati Galang yang sudah terpojok di dinding realita. Selama ini aku diam. Aku menyamar menjadi orang biasa karena aku mencari ketulusan. Aku ingin tahu apakah kamu mencintaiku apa adanya, atau mencintai uangku. Dan ternyata, kamu bahkan tidak bisa setia pada istri sederhanamu. Kamu malah mencuri uang istri kayamu tanpa kamu sadari. Aku menunjuk wajahnya tepat di depan hidungnya. Surat PHK itu asli. Mulai detik ini, kamu dipecat. Namamu dan Rafa sudah saya masukkan ke dalam daftar hitam Asosiasi HRD Nasional. Kalian tidak akan bisa bekerja di perusahaan manapun di negeri ini. Karir yang kamu banggakan? Hancur. Habis.
Galang jatuh berlutut. Kakinya benar-benar lumpuh. Dia mencoba meraih tanganku, air mata mulai mengalir deras di pipinya yang pucat. Diandra, sayang tolong ini salah paham. Aku hilaf. Maafkan aku, Diandra. Jangan pecat aku. Jangan hancurkan aku. Aku suamimu. Aku menepis tangannya jijik. Suami? Suami mana yang menikah lagi pakai uang curian? Simpan air matamu, Galang. Itu tidak laku di sini. Aku beralih menatap Jessica dan Rafa. Wajah mereka sama-sama pucat pasi, seperti darah telah disedot habis dari tubuh mereka. Rafa menunduk dalam-dalam, tidak berani menatap siapapun. Jessica menangis tanpa suara, makeupnya luntur, membuatnya terlihat mengerikan. Keheningan di ruangan itu terasa begitu berat. Tidak ada lagi yang berani berbisik. Semua mata memandangku dengan rasa takut dan hormat yang baru. Inilah klimaks yang kurencanakan. Bukan sekadar teriakan, tapi penghancuran total atas eksistensi mereka. Mereka datang ke pesta ini sebagai raja dan ratu, tapi mereka akan keluar sebagai gelandangan yang tidak punya apa-apa. Keheningan yang menyelimuti ballroom hotel itu terasa begitu berat, seolah udara tiba-tiba berubah menjadi timah cair yang menekan dada setiap orang di sana. Pengakuan Pak Wahyu tentang siapa aku sebenarnya telah meruntuhkan seluruh konstruksi realitas yang selama ini dipercayai oleh Galang, Jessica, dan teman-teman kantornya. Galang masih berlutut di lantai marmer yang dingin, wajahnya yang tadi merah padam karena amarah kini berubah menjadi abu-abu, seputih kertas, seakan nyawanya telah dicabut paksa dari raganya. Dia menatapku, tapi bukan dengan tatapan meremehkan seperti biasanya. Matanya kosong, nanar, dipenuhi ketakutan purba yang amat sangat. Aku tidak membiarkan momen ini berlalu begitu saja. Panggung ini milikku sekarang. Aku melangkah maju, suara langkah kakiku bergema, memecah kesunyian. Aku mengambil mikrofon yang sempat kulepaskan tadi. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman kantor yang saya hormati. Suaraku mengalun tenang, namun setiap suku katanya mengandung bisa yang mematikan. Aku menyapu pandangan ke seluruh ruangan. Ke arah meja-meja bundar tempat rekan-rekan kerja Galang duduk terpaku. Mereka yang dulu sering bergosip tentang istri Galang yang kampungan. Mereka yang ikut tertawa saat Galang menjelek-jelekan aku di pantry kantor, kini menundukkan kepala dalam-dalam. Tidak ada satupun yang berani menatap mataku. Kalian semua datang ke sini untuk merayakan kebahagiaan teman kalian, bukan? Tanyaku retoris. Kalian makan hidangan mewah ini, memuji dekorasi indah ini, dan memberi selamat pada pasangan yang serasi ini. Tapi tahukah kalian? Setiap suap nasi yang kalian makan, setiap teguk minuman yang kalian minum, dibayar dengan uang hasil keringat ayah saya. Uang yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan karyawan, untuk bonus kalian yang sah, malah dicuri oleh pria ini untuk memuaskan syahwatnya. Suara desas-desus mulai terdengar riuh. Kemarahan para tamu mulai beralih arah. Mereka merasa tertipu. Mereka merasa dijadikan penadah hasil curian. Penipu, teriak salah satu tamu dari belakang. Nggak tahu malu, sahut yang lain. Aku mengangkat tangan, meminta ketenangan. Lalu aku kembali menatap Galang yang masih bersimpuh lemas. Di sampingnya, Jessica masih menangis sesenggukan. Maskaranya luntur mengotori wajah cantiknya yang kini terlihat mengerikan. Pak Wahyu, panggilku tanpa menoleh. Siap, Bu Diandra, jawab Pak Wahyu tegas dari belakangku. Lakukan eksekusi aset sekarang juga. Saya tidak mau menunggu besok. Pesta ini dibayar pakai uang perusahaan, berarti pesta ini milik perusahaan. Dan aset-aset lain yang disalahgunakan, ambil semuanya. Siap. Pak Wahyu memberi isyarat pada tim keamanan. 2 orang security bertubuh kekar melangkah maju mendekati Galang. Tanpa basa-basi, salah satu dari mereka merogoh saku jas pengantin Galang dengan kasar. Galang tersentak kaget, mencoba mempertahankan miliknya. Hei, apa-apaan ini? Jangan sentuh aku, teriak Galang panik. Kunci mobil, bentak security itu. Pajero sport hitam yang Anda bawa ke sini. Itu inventaris kantor untuk direksi, bukan untuk manajer, apalagi untuk acara nikah siri. Security itu berhasil merampas kunci mobil dari saku celana Galang. Galang berusaha meraihnya kembali,
Tapi tubuhnya yang lemas tak berdaya melawan tenaga security terlatih. Itu mobilku. Aku yang pakai tiap hari, raung Galang putus asa. Itu mobil perusahaan. Galang, potongku tajam. Kamu memalsukan surat peminjaman aset dengan bantuan Rafa. Mulai detik ini, kamu pulang jalan kaki. Atau mungkin merangkak. Belum selesai penderitaan Galang, aku beralih pada Jessica. Wanita itu gemetar hebat saat aku mendekatinya. Dia memeluk lututnya sendiri, berusaha menyembunyikan wajahnya. Jessica, panggilku dingin. Berdiri. Dia menggeleng lemah, terus menangis. Maaf, Bu, maaf. Aku bilang berdiri. Bentakku, membuat Jessica terlonjak dan terpaksa berdiri dengan kaki gemetar. Apartemen di Kuningan yang kamu tempati selama 6 bulan ini, ucapku sambil menatap matanya dalam-dalam. Kamu bilang ke teman-temanmu itu hadiah dari pacarmu yang kaya raya? Sayang sekali, itu apartemen tamu perusahaan untuk klien asing. Rafa memanipulasi datanya seolah-olah apartemen itu sedang direnovasi, padahal kamu yang tinggal di sana gratis. Aku mengulurkan tangan. Kuncinya. Sekarang. Jessica menangis histeris. Jangan, Bu, tolong. Saya nggak punya tempat tinggal lain. Barang-barang saya semua di sana. Itu bukan urusan saya. Kamu punya waktu 1 jam untuk mengemasi barang-barang pribadimu sebelum tim keamanan mengganti kuncinya. Kalau lewat dari 1 jam, semua barangmu akan saya buang ke tempat sampah. Kuncinya. Dengan tangan gemetar hebat, Jessica membuka clutch bag pengantinnya dan menyerahkan kartu akses apartemen itu. Aku menerimanya dengan jijik, lalu memberikannya pada Pak Wahyu. Satu lagi, kataku, mataku tertuju pada jari manis Jessica. Cincin berlian yang berkilauan itu. Cincin itu dibeli menggunakan kartu kredit korporat yang dipegang Galang bulan lalu dengan tagihan souvenir klien. Lepas. Ini mas kawin. Isak Jessica, memegangi jarinya. Itu aset perusahaan. Suaraku menggelegar. Lepas atau saya laporkan kamu sebagai penadah barang curian sekarang juga. Polisi sudah menunggu di depan pintu. Mendengar kata polisi, Jessica buru-buru melepas cincin itu dan meletakkannya di tanganku. Tangannya terasa dingin seperti es. Kini mereka berdiri di sana, di atas pelaminan yang megah, tanpa apa-apa. Tanpa mobil, tanpa rumah, tanpa cincin, dan tanpa harga diri. Tamu-tamu undangan menatap mereka dengan tatapan jijik yang tak terlukiskan. Teman-teman kantor yang dulu memuja Galang kini memalingkan wajah, takut dikait-kaitkan dengan skandal memalukan ini. Dan untuk kalian semua, aku kembali bicara pada para tamu, khususnya gerombolan Rafa dan teman-teman satu divisi Galang. Siapapun yang hari ini hadir dan mendukung perselingkuhan ini, siapapun yang tahu kebusukan mereka tapi diam saja, nama kalian akan saya catat. Evaluasi kinerja kalian tahun ini akan sangat menarik. Wajah-wajah pucat bermunculan di setiap meja. Ancaman itu nyata. Mereka tahu aku tidak main-main. Acara ini selesai, seruku lantang. Silakan tinggalkan ruangan ini. Makanan yang tersisa akan saya sumbangkan ke panti asuhan yang lebih membutuhkan daripada sekumpulan pengkhianat. Pak Wahyu memberi kode pada kepala keamanan hotel. Usir mempelai pria dan wanita keluar dari area hotel. Jangan biarkan mereka menggunakan fasilitas apapun. Pastikan mereka keluar lewat pintu belakang, pintu tempat sampah. Mereka tidak pantas lewat lobi utama. Siap, Pak. 4 orang security langsung menyeret Galang dan Jessica turun dari panggung. Diandra, tunggu. Kita bisa bicara baik-baik. Galang berteriak-teriak sambil diseret paksa. Kakinya tersandung-sandung karpet merah. Aku suamimu, Diandra. Ingat kenangan kita. Jangan lakukan ini. Aku hanya menatapnya datar, tanpa ekspresi. Suamiku sudah mati saat dia memutuskan untuk mengkhianatiku. Yang sedang diseret itu hanyalah sampah. Jessica menjerit saat gaun pengantinnya yang panjang tersangkut di kaki kursi dan robek besar, memperlihatkan kakinya. Dia mencoba membetulkan gaunnya sambil terus didorong oleh security. Tidak ada lagi keanggunan. Tidak ada lagi kecantikan. Yang ada hanya wanita yang dipermalukan di depan umum. Rafa,
yang mencoba menyelinap pergi di tengah kekacauan, dicegat oleh polisi di pintu keluar. "Saudara Rafa?" tanya polisi itu tegas. "Anda kami tahan atas dugaan penggelapan dana dan pemalsuan dokumen perusahaan. Silakan ikut ke kantor polisi." "Tunggu, Pak. Saya bisa jelaskan. Saya cuma diperintah Galang." Rafa merengek, tapi polisi langsung memborgol tangannya. Klik. Suara besi dingin itu menjadi musik penutup yang indah bagi pesta ini. Aku berdiri tegak di tengah ballroom yang mulai kosong. Para tamu berhamburan keluar dengan wajah ketakutan, berdesak-desakan ingin segera pergi dari neraka ini. Mereka tidak lagi peduli pada Galang dan Jessica. Mereka hanya peduli pada nasib mereka sendiri. Diandra yang dulu, yang lemah lembut dan penurut, mungkin akan menangis melihat pemandangan ini. Tapi Diandra yang sekarang, Diandra sang pemilik saham, merasakan kepuasan yang luar biasa. Beban berat di dadaku terangkat. Sakit hatiku terbayar lunas. Aku melihat Pak Wahyu mendekatiku, menyodorkan segelas air mineral. "Ibu hebat. Bapak pasti bangga melihat ibu hari ini." Aku tersenyum tipis, menerima gelas itu. "Terima kasih, Pak. Ini baru permulaan bersih-bersih perusahaan. Besok, kita audit total semua divisi. Saya tidak mau ada tikus-tikus lain seperti mereka." Aku berjalan keluar ruangan dengan langkah ringan, meninggalkan ballroom yang kini berantakan. Di luar, hujan deras mulai turun, seolah alam semesta sedang mencuci bersih jejak-jejak kotor yang ditinggalkan Galang dan sekutunya. Aku melangkah menuju mobil jemputanku yang sudah menunggu, sebuah sedan mewah yang selama ini kusembunyikan. Sopir pribadiku membuka pintu. Aku masuk ke dalam mobil yang nyaman dan hangat, meninggalkan Galang dan Jessica yang kulihat sedang bertengkar hebat di trotoar basah di samping bak sampah hotel, di bawah guyuran hujan deras, tanpa payung, tanpa kendaraan, dan tanpa masa depan. Cahaya matahari pagi menembus dinding kaca ruang kerjaku yang berada di lantai 45 gedung Cakra Buana Tower. Pemandangan kota Jakarta yang sibuk terhampar di bawah sana, terlihat kecil seperti mainan. Aku menyesap Earl Grey tea hangat dari cangkir porselen halus, menikmati aroma bergamot yang menenangkan. Ruanganku kini luas, modern, dan didominasi warna putih serta kayu oak yang elegan. Jauh berbeda dengan ruang kerja, sempit dan gelap di rumah lamaku dulu. "Selamat pagi, Bu Diandra," sapa Tari yang masuk dengan membawa tablet kerjanya. Penampilannya kini jauh lebih stylish dengan blazer potong tailor-made dan rambut bob yang rapi. Dia bukan lagi staf administrasi biasa. Dia sekarang menjabat sebagai Head of Internal Audit yang paling ditakuti oleh para manajer nakal. "Pagi, Tari. Bagaimana jadwal hari ini?" tanyaku sambil meletakkan cangkir teh. "Padat, Bu. Jam 10 nanti ada meeting dengan investor dari Singapura. Makan siang dengan perwakilan yayasan beasiswa yang Ibu dirikan untuk korban KDRT. Dan sore nanti ada wawancara eksklusif dengan majalah Forbes Indonesia tentang profil CEO wanita paling berpengaruh tahun ini," jawab Tari dengan senyum bangga. Aku tersenyum. Hidupku berubah drastis dalam setahun terakhir. Setelah kejadian di pesta pernikahan itu, aku tidak lagi bersembunyi. Aku mengambil alih kepemimpinan perusahaan secara penuh. Aku melakukan bersih-bersih, besar-besaran, memecat semua kroni-kroni korup, dan membangun budaya kerja baru yang transparan. Perusahaan kami mencatat keuntungan tertinggi dalam sejarah tahun ini. Tapi lebih dari itu, aku menemukan kedamaian. Tidak ada lagi kebohongan. Tidak ada lagi rasa curiga. Aku dikelilingi oleh orang-orang yang menghormatiku karena kemampuanku dan integritasku, bukan karena topeng yang kupakai. Rumah lamaku sudah kujual, dan uangnya kusumbangkan seluruhnya. Aku tidak ingin menyimpan satupun kenangan dari masa lalu yang menyakitkan itu. "Oh ya, Bu," Tari berkata ragu-ragu, jarinya menggeser layar tablet. "Ada satu hal lagi. Sebenarnya saya nggak mau ganggu mood Ibu, tapi sepertinya Ibu perlu tahu ini sebagai penutup buku masa lalu." "Ada apa?" tanyaku tenang. Tari menunjukkan sebuah foto di tabletnya. Itu adalah foto candid yang diambil seseorang dan viral di grup WhatsApp komunitas ojek online. Di foto itu, terlihat seorang pria kurus, kulitnya terbakar matahari, rambutnya acak-acakan dan mulai memutih. Dia mengenakan jaket ojek online yang sudah lusuh dan pudar warnanya. Dia sedang duduk jongkok di pinggir trotoar,
memakan nasi bungkus dengan lahap, sementara di sampingnya terparkir motor bebek tua yang bannya terlihat gundul. Wajahnya terlihat jauh lebih tua dari usianya, dipenuhi guratan kelelahan dan kepahitan. Itu Galang. Jantungku tidak lagi berdebar kencang melihatnya. Hanya ada rasa iba yang berjarak. Informasi dari tim lapangan, kata Tari pelan. Galang sekarang tinggal di peta kontrakan kumuh di pinggiran Jakarta Timur. Dia dikejar-kejar debt collector karena utang kartu kredit dan pinjaman online yang menumpuk untuk membayar ganti rugi perusahaan setahun lalu. Dia tidak bisa dapat kerja kantoran lagi karena namanya sudah blacklist nasional. Jadi dia narik ojek dari subuh sampai malam cuma buat makan. Jessica? Tanyaku singkat. Sudah lama kabur, Bu. Seminggu setelah kejadian di hotel, Jessica meninggalkan Galang begitu tahu Galang punya utang miliaran ke perusahaan kita. Kabar terakhir, dia terjerat kasus penipuan arisan online dan sekarang jadi buronan polisi di luar kota. Dan Rafa? Rafa masih menganggur, Bu. Dia jualan pulsa di depan minimarket dekat rumah orang tuanya. Istrinya minta cerai setelah tahu dia terlibat kasus korupsi dan hampir dipenjara. Aku menghela napas panjang, menatap foto Galang sekali lagi. Pria yang dulu begitu sombong, yang merasa dunia ada di genggamannya, yang tega menghinaku karena aku terlihat miskin, kini benar-benar merasakan apa artinya kemiskinan yang sesungguhnya. Karma tidak pernah salah alamat. Dia datang mungkin tidak instan, tapi pasti, dan bunganya berbunga majemuk. Tari, kataku sambil menyerahkan kembali tablet itu. Tutup saja. Saya tidak perlu melihatnya lagi. Baik, Bu. Satu hal lagi, tambahnya. Galang pernah mencoba datang ke lobi kantor seminggu yang lalu. Dia memohon ketemu Ibu. Katanya dia mau minta maaf, mau minta kesempatan kedua. Tapi security langsung mengusirnya sesuai prosedur. Aku memutar kursi kerjaku, kembali menatap pemandangan kota Jakarta yang megah. Bagus. Dia tidak butuh kesempatan kedua dari saya. Dia butuh kesempatan untuk memperbaiki dirinya sendiri dengan Tuhannya. Urusan saya dengan dia sudah selesai saat Palu Hakim Pengadilan Agama mengetuk meja 6 bulan lalu. Pintu ruanganku diketuk pelan. Pak Wahyu masuk dengan wajah berseri. Bu Diandra, mobil sudah siap di lobi. Kita harus berangkat ke acara peresmian panti asuhan sekarang. Aku bangkit berdiri, merapikan blazerku. Aku melihat bayanganku di kaca jendela. Wanita yang kulihat sekarang adalah wanita yang kuat, mandiri, dan bahagia. Luka masa lalu telah menjadi baju besi yang melindungiku, bukan rantai yang membelengguku. Aku berjalan keluar ruangan dengan langkah pasti, diiringi Tari dan Pak Wahyu. Di koridor, para karyawan yang berpapasan denganku membungkuk hormat dan menyapa dengan tulus. Selamat pagi, Bu Diandra. Aku membalas senyuman mereka. Selamat pagi. Saat lift membawaku turun, aku teringat kembali pada momen di ballroom setahun lalu. Saat itu aku berpikir hidupku hancur. Ternyata, kehancuran itu hanyalah cara Tuhan membersihkan puing-puing bangunan rapuh untuk membangun istana yang sesungguhnya. Di luar sana, di bawah terik matahari Jakarta yang menyengat, Galang mungkin sedang berjuang menembus macet demi uang 10.000 rupiah. Dia membayar harganya setiap hari, setiap detik, dalam penyesalan yang tak berujung. Sementara aku melangkah menuju mobil Mewahu, siap untuk terus menebar kebaikan dan memimpin kerajaanku. Balas dendam terbaik bukanlah menghancurkan musuh dengan tangan sendiri terus-menerus. Balas dendam terbaik adalah menjadi begitu sukses dan bahagia, hingga keberadaan mereka tak lagi relevan dalam hidupmu. Dan hari ini, aku telah memenangkan segalanya.